Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM sambung Selaksa Asa Indonesia. Kembali lagi hadir di Selasa sore bincang sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar di edisi hari Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dan sore hari ini tema kita adalah kenali luka pada tubuh Anda dengan narasumber oleh Mas Ikrar Taufan Ramadhani. Buat Sobat Asa yang mau gabung di acara ini bisa langsung melalui live Facebook Radio Asa FM atau juga bisa melalui frekuensi gelombang radio. Buat yang mau tanya-tanya bisa melalui kolom komentar di live Facebook atau juga ke nomor telepon 0857 0794 1029. Dan tentunya sore hari ini kita ditemani oleh madu hitam pahit El Habsyi dan juga produk herbal dari Agarilus. Buat Sobat Asa yang mau staminanya bagus, daya tahan tubuhnya oke, bisa langsung mengkonsumsi. Kalau mau order langsung saja ke Radio Asa. Pesen juga bisa ke nomor 0857 0794 1029. Langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Radio Asa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah akhirnya ya. Setelah beberapa kali gagal ya. Nggak apa-apa, rencananya manusia itu ya berhasil ya gagal. Alhamdulillah, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah, ini di tengah akreditasi ya Mas ya? Iya. Ini masih sempat ya. Biasanya kalau akreditasi itu wajah-wajahnya udah burem, nggak bisa disenggol. Lah ini alhamdulillah masih bisa kasih ilmu. Wah, nambah ilmu buat Sobat Asa dimanapun Anda berada. Nah, sore hari ini Mas Taufan, aku manggilnya Mas ayo. Lek Pak, kan kalau jenggotan bisa dipanggil Pak ya, Pak gede gitu. Om aja. Oke, Mas Taufan, ini sore hari ini kan kita ngomongin tentang luka. Nah, ini luka kan macam-macam ya? Ya, betul sekali. Kalau luka hati masuk nggak ya? Masuk juga. Masuk juga ya, itu juga luka ya. Itu sulit disembuhkan. Sulit disembuhkan. Nah ini kalau Sobat Asa tahu ya, ini tak kasih bocoran sedikit. Ini samping saya ini pakarnya luka. Wah, ini luka apapun. Tapi kalau luka hati nggak bisa. Cuma istrinya yang bisa disembuhkan. Iya, ini pakarnya luka. Jadi kenapa sih sore hari ini kita ngomongin luka? Karena luka banyak sekali macamnya dan sore hari ini akan dikupas tuntas. Kalau nggak tuntas nanti lanjut minggu depan ya Mas ya. Siap. Oke, Mas Taufan bisa dimulai, monggo. Iya, sedikit tentang luka ya Mbak. Mbak ya. Iya, Mbak aja. Mbak lagi. Jadi apa sih sebenarnya yang dikatakan luka itu ya? Luka itu munculnya kerusakan jaringan atau kerusakan sel yang ada di tubuh kita. Nah, luka itu ada dua macam, luka terbuka dan luka tertutup. Jadi yang sering kita temui itu. Jadi kalau luka terbuka itu biasanya yang bisa kita lihat. Oke. Seperti luka tersayat, luka tertusuk. Babras itu ya. Babras itu termasuk luka yang terbuka. Kalau luka yang tertutup itu ya luka hati tadi. Aduh, sulit ini. Ya, ada luka yang tertutup itu biasanya memar yang biasanya ke jedot atau ternak benturan biru-biru tapi itu ya Mas ya? Biru lebam-lebam itu termasuk luka yang tertutup. Mungkin yang sering kita temui di sekitar kita ya itu. Dua macam itu ya. Iya. Oke. Dan memang kalau ngomongkan soal luka, nah ini kan memang yang paling sering kita temui mungkin di rumah tangga ya, di keseharian kita itu paling luka kena pisau, kemudian luka pisau. Babras jatuh itu betul ya. Sekali. Atau kecelakaan mungkin naik sepeda motor atau apa itu. Yang sering berarti luka terbuka ya yang sering kita lihat. Luka terbuka. Kalau luka tertutup itu ya yang karena benturan itu aja. Oke. Nah, ini kalau ngomongkan luka Mas ya, kenapa sih luka itu pada seseorang itu beda-beda ya? Maksudnya kadang 2 hari sembuh, ada yang lama sembuh, itu karena apa ya Mas kira-kira? Oh ya, kalau
masalah penyembuhan itu juga kembali lagi ke jenis lukanya, Mbak. Oke. Jadi untuk luka yang orang-orang atau pasien penderita yang tidak ada komplikasi atau luka yang disebabkan hanya karena atau kerusakannya hanya di bagian kulit atau sel yang paling luar dan tidak ada komplikasi penyakit lain, itu memang lebih cepat sembuhnya. Ya, lebih cepat sembuh daripada orang-orang atau pasien-pasien yang memiliki penyakit penyerta. Misalkan penyerta itu ada yang diabetes, ada yang mungkin sebenarnya tidak ada luka karena sakit lumpuh atau stroke yang lama, hanya baring saja atau hanya di tempat tidur aja, yang kondisinya lembab, tidak pernah atau mungkin jarang sekali miring kanan kiri atau posisinya jarang dirubah, itu juga bisa menyebabkan luka. Jadi luka yang ada penyertanya atau ada komplikasinya itu penyebabnya ya, karena kenapa luka itu sulit atau Cepet. lama penyembuhannya. Misalkan saja orang yang tanpa komplikasi atau orang biasa tidak ada penyakit lain terkena pisau yang sangat dalam, itu mungkin datang ke klinik atau ke puskesmas, dibersihkan, dijahit, mungkin 3 hari sampai 5 hari sudah selesai sembuh, karena pertumbuhan sel kulit itu masih sehat. Jadi secara otomatis sifat manusia itu kan seperti, gampangnya itu seperti itu, saya ibaratkan ekor cicak. Nah, ekor cicak itu setelah kita pegang ekornya kan dia akan putus. Nah, dia kan, tapi kan otomatis dia akan punya ekornya lagi. Nah, itu sifatnya sama kayak manusia. Tumbuh lagi, tapi bukan jarinya potong terus tumbuh lagi jarinya, bukan ya. Jadi yang kembali itu Jadi luka yang sobek atau jaringan-jaringan yang luka itu secara otomatis itu sudah akan kembali lagi. Sebenarnya kalau kita mau tahu ilmunya atau mungkin secara mudah, luka yang tanpa komplikasi itu sebenarnya kita biarkan saja, dia akan sembuh sendiri. Sebenarnya yang penting kita jaga kebersihan, terutama tidak boleh kena air. Itu nanti otomatis ya beberapa hari sembuh sendiri. Tapi kalau luka yang ada komplikasi, misalkan tadi luka diabetes atau luka orang yang lumpuh karena lama tidur, itu beda penyembuhan, harus ada perawatan khusus. Ya memang mungkin nanti akhirnya juga akan sembuh, tapi cara pembersihan, proses apa itu harus dilakukan yang secara profesional lah, seperti itu. Oh, berarti kayak misalkan jatuh babras gitu misalkan loh ya, pokoknya dijaga kebersihannya, terus apa tadi, nggak kena air, bisa sembuh sendiri ya? Otomatis bisa sembuh sendiri, karena sifat manusia yang kembali lagi seperti cicak itu tadi, jaringan sel akan membentuk sesuai dengan kondisi semula. Kan kadang-kadang kita takut ya, apalagi habis jatuh, cari merek itu ya, dikasih ABC, itu dikasih dioles itu biar cepat kering, biar cepat sembuh. Terus kadang mungkin ada yang mainnya pakai obat, obat minum antibiotik, terus kemudian macam-macam itu. Karena mindsetnya itu ketika dikasih antibiotik itu cepat kering. Padahal gunanya antibiotik itu kan menghindari atau mengobati infeksinya, bukan gunanya untuk minum obat biar lukanya cepat kering. Tidak ada itu yang luka sobek terus minum obat tiba-tiba 3 hari jadi 1 jam langsung kulitnya memanjang nyambung, nggak ada teorinya seperti itu. Nah, ini kan memang harus diluruskan ya. Jadi obat-obatan yang kita gunakan memang perlu kita menggunakan obat-obat, mungkin hanya obat minum. Itu ya sesuai masing-masing gunanya. Kalau nyeri ya kita kasih anti nyeri. Kalau infeksi kita kasih antibiotik. Kalau bengkak atau apa mungkin kita bisa obat-obat yang untuk mengurangi bengkaknya itu. Tapi kembali lagi bukan untuk mempercepat atau biar jaringannya itu tumbuhnya yang awalnya 5 hari jadi 2 hari tumbuh tetap gitu. Prosesnya harus kita lalui semuanya. Jadi ketika ada luka, prosesnya itu ada luka, ada proses penumbuhan jaringan, proses apa itu bakal kita lewati semuanya. Karena kan sering ya kita itu
pintar dengan HP kan, Oh iya, kita langsung browsing, googling, cari browsing. jatuh sobatnya apa, langsung Iya, kita betul sekali. beli. Jadi Iya. memang tepatnya ketika seperti itu kita harus periksa ke vaskes ya Mas. Betul sekali. Atau mungkin tenaga medis yang memang sesuai dengan bidangnya, mungkin ke dokter atau ke klinik apalah boleh. Iya. Seperti itu. Ke yang apa yang pas ya. Jadi bukannya nggak boleh googling ya. Cuman kadang-kadang itu salahnya di situ ya kita. Kadang pengen tahu, ini pengen cepet sembuh, pengen gini, coba googling ternyata sarannya ini bla bla. Beda lagi dengan yang telemedicine ya Mas ya. Oh iya, beda lagi. Kalau itu ada pakarnya. Ada pakarnya sendiri. Iya. Terus mungkin yang perlu digarisbawahi ada beberapa orang mungkin ya entah itu tidak tahu siapa dulu yang mengawali masalah nutrisi pada luka. Itu juga sangat penting. Jadi ketika ada luka, contoh saya katakan tadi luka yang kena pisau atau raksunat. Oh ya. Atau jatuh kecelakaan. Nah itu kebanyakan kalau di desa saya, tidak tahu kalau di sini. Kalau di desa saya, itu kebanyakan orang tua atau nenek-nenek, kakek-kakeknya itu melarang untuk makan makanan yang berprotein, terutama protein hewani. Protein hewani itu bisa telur, ayam, daging dan sebagainya lah. Itu takut, bahkan sama mbah-mbahnya nggak boleh. Khawatir kalau belenyek, gatel, cepet kering ya. Cepet kering, iya. Ya itu mungkin salah ya ternyata ya. Secara medis itu gimana ya kurang benar. Kurang tepat ya. Ya kita nggak menyalahkan karena ya nggak tahu ya kondisi di rumah atau memang sengaja. Ngapunten kalau mungkin memang tidak ada dari segi ekonomi ya tidak kuat untuk beli telur atau apa ya maklum lah kita seperti itu. Tapi secara teori sebenarnya itu hal yang kurang tepat karena logikanya seperti ini. Taruhlah kita ada luka. Nah kita butuh pertumbuhan jaringan itu agar cepat tumbuh biar cepat nutup kembali. Kita contohkan seperti tanaman aja. Tanaman yang dapat pupuknya bagus dan yang tidak ada pupuk. Itu pertumbuhannya atau berbuahnya pasti lebih bagus yang ada pupuknya. Betul, nah, untuk manusia atau orang yang ada luka, itu pupuknya ya dari makanan itu. Nggak mungkin kan kita makan kompos atau urea kan nggak mungkin ya. Ya, jadi pupuknya atau nutrisinya yang bagus untuk pertumbuhannya itu ya dari makanan itu. Ya, kita anjurkan makan makanan yang tinggi protein, makanan yang banyak mengandung albumin karena menurut teori, menurut peneliti-peneliti itu makanan yang banyak mengandung protein itu akan membantu proses penyembuhan luka. Iya. Jadi tidak ada yang jangan makan telur atau hanya boleh telur kampung, yang telur kota enggak boleh. Itu sebenarnya ya kurang tepat. Iya, benar memang kadang-kadang memang banyak sekali yang harus diluruskan ya. Karena kalau dengan sharing seperti ini kita jadi lebih tahu, apalagi ternyata itu sangat membantu selain dari pengobatan ya. Iya, sangat membantu sekali. Sangat membantu ya. Dan toh juga itu juga makanan enak-enak. Enak sekali ya. Iya, contohnya tadi ya yang orang sunat atau luka itu yang makan hanya kerupuk saja, sama yang makanannya bebas atau bahkan sama keluarganya dikasih makanan yang bergizi itu hasilnya akan berbeda ketika kita kontrol mungkin 3 hari lagi atau 5 hari lagi hasilnya kelihatan. Bagi kita seperti teman-teman yang bergerak di medis atau para medis tahu, kebanyakan mereka tahu, ini makanannya hanya ini aja. Ini makanannya sudah bagus itu kita sekali semuanya, memandang itu kita tahu ya. Kita lihat gitu sudah kelihatan ya. Oke, nah itulah Sobat Asa harus diluruskan ini yang bener loh ya. Oke, nah tadi kan sekilas tentang macam-macam luka yang sering kita temui ya Mas ya, yang sering kita temui di sekitaran kita. Nah tadi Nyenengan sempat menyinggung luka pada orang diabetes. Nah kalau luka pada orang diabetes yang saya pernah lihat ya, itu biasanya lukanya itu sudah apa ya istilahnya, sudah terlanjur parah. Nah itu mungkin ada nggak sih yang bisa apa ya dilakukan untuk pencegahan supaya luka itu nggak sampai seperti itu, atau mungkin kita deteksi lebih awal gitu gimana? Oh iya, untuk pasien-pasien atau penderita diabetes atau mungkin hampir sama ya sama yang lumpuh tadi ya, itu kita sebaiknya kalau untuk yang diabetes rutin menjaga kadar gula agar normal terus ya. Setelah
kita menjaga kadar gula normal, kita saat aktivitas berhati-hati, misalkan pakai pengaman diri. Jadi kalau jalan atau apa ya pakai alas kaki. Terus misalkan aktivitas atau bekerja diusahakan sebisa mungkin jangan sampai ada luka. Nah, jika yang sudah terlanjur ada luka, itu biasanya kalau luka itu tidak langsung besar atau sebenarnya dari kecil dulu ya. Pasti awalnya dari kecil dulu ya, dari kecil dulu. Kalau enggak gitu mungkin belum ada luka, hanya keluar tanda-tanda infeksi. Bisa sedikit saya jelaskan tanda-tanda infeksi itu biasanya ada warna kemerahan, ada bengkak, nyeri saat ditekan, dipegang warnanya dipegang rasanya panas, neranyas gitu ya. Dan mungkin ada penurunan fungsi. Misalkan bengkaknya ada di jari. Itu kan karena ada nyeri, ada panas atau apa. Fungsi jari itu jadi mungkin mau nih yang awalnya bisa jinjit jadi gak bisa, penurunan fungsi seperti itu ya. Itu tanda-tanda infeksi awal. Nah, setelah tanda-tanda infeksi itu nanti biasanya kalau dibiarkan baru muncul tanda-tanda lukanya. Mungkin ada ada sedikit benjolan sedikit atau awal ada lubang atau apa. Nah, jika kita sudah mengetahui awalnya infeksi itu ada atau infeksinya mungkin tidak terlalu terlihat, hanya nyeri saja, tidak bengkak, tidak panas, itu kan macam-macam ya setiap kondisi luka. Kalau kita sudah mencurigai ada hal yang tidak normal, sebaiknya segera diperiksakan. Ya, sekarang fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat periksa itu sudah saya kira kalau tempat kita di Blitar sini banyak ya. Sudah sangat banyak sekali. Jadi tidak terlalu jauh, masih terjangkau, dan mungkin untuk biaya bagi yang punya BPJS ke Vaskes ya ke puskesmas atau ke klinik yang Vaskes pertama juga bisa, atau mungkin yang punya uang ya langsung ke dokter atau manggil dokter atau datang ke praktek spesialis ke rumah sakit, itu sangat bisa sekali kita jangkau. Jadi jangan menunda-nunda, intinya seperti itu Mbak. Seperti untuk yang luka orang stroke atau luka lumpuh, itu yang tidak pernah atau mungkin jarang atau pengetahuan keluarganya kurang untuk posisinya dibolak-balik atau dibersihkan jangan sampai lembab, itu di awal juga sebenarnya juga sudah kelihatan. Pasti nanti awalnya juga kemerah-merahan, sama seperti yang diabetes tadi. Nah, jika sudah seperti itu ya segera kita intervensi. Jadi sebagai keluarga ya mungkin bisa konsultasi itu tadi atau browsing-browsing sekarang sudah banyak juga ya. Jangan sudah banyak untuk gimana sih caranya biar luka ini tidak sampai membesar atau tidak sampai melebar, biar cepat bisa kita tangani. Otomatis dari waktu penyembuhan mungkin ya luka yang kecil sama luka yang besar kan pasti cepat sembuh luka yang kecil. Betul. Segera. Jadi jangan nunda-nunda, intinya seperti itu. Nah ini tadi saya sempat kepikiran juga ini Mas, kaitannya ini yang tadi saya menarik yang luka pada orang dengan diabetes. Apakah ada hubungannya ya Mas, istilahnya begini, ketika kadar gula itu tinggi ya, itu apakah juga dalam proses penyembuhan luka diabetesnya itu jadi lama dibanding dengan orang yang kadar gulanya stabil, tuh ada perbedaan nggak ya? Iya, sangat berbeda. Jadi ketika ada luka pada penderita diabetes itu tetap harus diusahakan konsumsi obat penurun gula atau konsumsi insulin. Itu sangat kita anjurkan untuk proses penyembuhan lukanya itu. Ya misalkan ya sebenarnya itu tadi, misalkan lukanya atau pasiennya atau orangnya itu agak ndablek, tetap bisa sembuh, tapi ya tetap berbeda dengan yang menjaga gulanya tetap normal, konsumsi nutrisinya baik, diet rendah gula dan tinggi protein seperti itu. Nah, kembali lagi protein yang tinggi itu nanti bisa membantu proses penyembuhan luka. Iya. Berarti memang semuanya harus dijaga ya. Iya. Nah itu tadi yang luka pada orang diabetes. Nah sekarang pada orang-orang yang tadi jenengan bilang tirah baring lama, jarang kurang gerak, mungkin kan yang sering kita lihat itu sudah lukanya itu sudah besar gitu ya. Berarti
deteksi dini kita gimana ya ketika mungkin ada orang tua atau saudara kita yang sering tirah baring lama, apa yang harus kita lakukan dulu istilahnya untuk mencegah supaya nggak timbul luka? Kalau lukanya belum ada, itu mobilisasi intinya. Kalau mobilisasi jangan kita harapkan mobilisasi mbah tangi atau apa gitu, jangan. Dia ya. nggak bisa. Ya. Jadi mobilisasi yang dimaksud di sini ya keluarganya yang berperan aktif. Jadi misalkan keluarga atau pasien atau penderita itu hanya bisa berbaring saja, ya keluarga atau pendampingnya itu yang rutin memiring kanan, memiring kiri. Biasanya untuk pasien-pasien seperti itu kan pakai pampers ya. Kalau sekarang. Iya. Pakai pampers itu kalau misalkan pampersnya sudah basah atau jangan sampai nunggu penuh, harus segera diganti karena kelembapan di pampers itu juga mempengaruhi nanti akan timbulnya luka. Selain itu, memicu ya. Iya, selain itu kalau penggunaan pampers yang mungkin pemakaiannya jarang, penggantiannya jarang, itu nanti juga akan memicu infeksi di saluran kencingnya. Oh, juga bisa. Iya, ya? jadi akan menimbulkan kan otomatis kalau kotoran kan harus kita buang. Pipis kencing, urin itu kan kotor ya. Mungkin banyak kuman, banyak apalah bakteri di situ. Itu kalau lama di pampersnya itu tidak segera diganti, itu juga akan memicu infeksi di saluran kencing. Nah, terus selanjutnya kalau itu basah dan tidak segera diganti atau basah terus dibiarkan aja tetap berbaring, ya itu tadi akan memicu luka yang muncul. Nah, posisi orang yang hanya berbaring saja itu kan ada tulang-tulang yang menumpu di tempat tidur ya, seperti tulang ekor atau tulang yang belakang samping ya. Ini apa ya? Pinggul. Tulang pinggul itu nanti kalau dia terus-terusan menekan tempat tidur, nah itu awalnya proses luka. Iya. Makanya sebelum ada luka ya itu harus posisinya beberapa jam sekali miring kanan, nanti beberapa jam sekali miring kiri. Harus telaten ya berarti ya. Karena ya itu kan pasien yang tidak bisa mobilisasi yang aktif ya harus keluarganya. Nanti kalau sudah lukanya besar, sudah luka ya yang repot juga keluarganya sendiri. Sudah repot tenaga, tambah lagi repot biaya. Betul sekali. Kelihatannya remeh ya. Iya, kelihatannya remeh. Ternyata lukanya itu penyebabnya dari itu tadi ya. Memang kan harus sering-sering rutin ganti. Karena ya nggak usah orang tua lah, anak-anak, bayi dan sebagainya itu kalau pampersnya juga sering basah juga iritasi. Iritasi seperti itu. Nah ini Mas ada satu pertanyaan ini ya, mungkin agak melenceng ini pertanyaannya ya. Tadi terkait dengan orang diabetes. Ini tadi apakah benar orang diabetes itu untuk aktivitasnya itu salah satunya jalan tanpa memakai alas kaki untuk untuk melihat kakinya itu masih berasa nggak sarafnya, itu benar nggak sih sebenarnya? Benar sekali. Benar. Berjalan tanpa alas kaki tapi jalannya di kasur saja. Kaget aku. Iya. Gimana ini sebenarnya? Kan katanya bagus untuk penderita diabetes itu jalan tanpa alas kaki. Nah, iya, sebenarnya memang kalau di kaki itu bagi semua orang sih itu banyak sekali saraf-saraf yang mungkin bagus lah untuk kesehatan. Tapi saya kurang begitu paham gitu titik-titik sarafnya yang gimana. Tapi khusus untuk penderita diabetes saya sarankan tidak usah coba-coba. Kalau pengen tahu kakinya masih berfungsi, masih terasa atau tidak, cukup duduk dipegang aja. Berasa nggak ya? Atau dicubit pelan-pelan, dicubit sendiri masih berasa atau enggak. Jadi ketika memang kalau kakinya sudah terasa itu salah satu komplikasi diabetes yang namanya neuropati. Jadi sarafnya sudah penurunan fungsi saraf. Jadi ketika kita pegang atau mungkin ada beberapa pasien yang pernah saya temui itu terkena paku tidak terasa. Terus katanya kakinya itu kebas, kakinya kebas. Terus ada lagi yang minta direndam dengan air hangat. Nah, air hangatnya yang normal sama air hangatnya orang yang saraf di kakinya sudah menurun itu beda. Saya pernah menemui seorang ibu-ibu minta ke anaknya untuk direndam kakinya dengan air hangat. Nah,
Anaknya sampai gumun. Itu air panas itu dipegang anaknya itu tangannya sudah kepanasan, tapi ibunya kakinya dimasukkan itu katanya tidak terasa apa-apa. Oh, sakti gitu Mas. Iya. Sampai anaknya itu bilang, "Ibu, piye to? Airnya panas. Iya, banyu wis panas koyo ngene bla 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 seperti itu." Iya. Akhirnya setelah kakinya ibu itu diangkat, ya sudah. Luka. Langsung seperti kulitnya mengelupas semuanya seperti itu. Beluduk. Iya, tapi beliau ibunya itu ngendikan kalau tidak terasa, tidak panas. Apa-apa. Iya, tapi namanya kulit sehat. Kalau kena sesuatu, kena panas, kena tusuk apa itu, meskipun tidak terasa, dia kan tetap luka. Betul. Iya, cuma saja. Responnya. Iya, responnya tetap luka, tapi memang tidak merasakan apa-apa. Nah, kalau sudah kejadian seperti itu, bagi pendengar semuanya yang mungkin menderita diabetes atau mulai kakinya mulai terasa diabetes, yang kakinya sudah mulai terasa tebel-tebel atau penurunan fungsi, tidak usah coba-coba. Nah, ini benar-benar. Tidak usah coba-coba untuk melakukan hal-hal yang yang memicu. Tambah nanti akhirnya nanti akhirnya bikin luka. Yang awalnya hanya tebel aja, yang awalnya hanya tidak terasa penurunan fungsi, tapi tidak ada lukanya, karena ingin coba-coba jalan katanya jalan di atas batu atau betul. katanya jalan tanpa alas kaki atau sandal yang ada kayak durinya itu ya saya himbau tidak perlu lah dilakukan. Kalau memang pengen tahu fungsi kakinya ya dipegang aja atau dicubit aja. Kalau memang pengen periksa ke dokter. Dok, ini kaki saya mulai tidak terasa, apa ada obatnya, ada apa. Itu saya kira lebih baik daripada kita mencoba-coba yang belum tentu hasilnya, dan mungkin kalau kita lakukan bisa menjadi lebih parah. Seperti itu. Ya benar-benar. Ya, ini yang sering ditemui ya kayak gitu, kayak pakai sandal durian. Iya. Di batu yang sering itu emang jalan di atas batu, dan memang ternyata tidak disarankan ya. Saya aja pernah mencoba jalan di itu kesakitan. Padahal nggak punya penyakit apa ya. Oke, wah ini nggak terasa ini Mas. Ini sudah lewat ini jamnya. Oke. Cepat sekali. Iya. Cepet lah. Kita ngobrol cepet ya. Oke. Dan mungkin gini, sebelum kita tutup ya, nanti ada closing statement dulu dari jenengan. Mungkin juga bisa disampaikan ke para pendengar. Ini kan jenengan ini praktisi apa sih sebenarnya? Nah, kan mungkin bisa lah kalau sekalian disampaikan. Mungkin ada yang berkenan ke praktekan jenengan. Nah, itu juga bisa disampaikan di kolom ini Mas Taufan. Oh, boleh promosi. Boleh. Sebelum nanti kita closing statement, monggo. Ya, saya sehari-hari bekerja di puskesmas, tapi di luar jam kerja saya juga menerima atau membantu saudara-saudara yang mungkin ada perlu bantuan untuk perawatan luka, entah itu luka diabetes atau luka dikubitus. Tapi kebanyakan kalau saya ya yang luka diabetes itu, untuk luka yang luka tirah baring itu biasanya lebih kita ke edukasi. Jadi setelah kita rawat mungkin awal-awal, setelah lukanya kondisi bagus, kita mengajari keluarganya, karena mandiri gitu ya. Iya, kita mandiri karena mungkin kalau sudah terkendali lukanya resiko lebih minim, dan kita juga kembali ke kondisi keluarga masing-masing ya. Kalau mungkin keadaan perekonomiannya kurang ya lebih baik kita ajari saja, karena untuk penyembuhan lukanya itu sangat lama. Jadi kalau menurut saya ya, kalau saya pribadi itu saya lebih ke perawatan mandiri, karena biar tidak bergantung ke orang lain. Jadi keluarganya bisa membantu keluarganya sendiri, itu mungkin lebih enak untuk perawatannya. Selain merawat luka, saya juga praktisi sunat. Maling sunat ini. Ya, ada sunat mulai dari yang kuno, modern, yang milenium, konvensional, semuanya lah. Komplit mau minta model apa aja, mau bisa di model mau model bunga mawar atau model apalah, insya Allah kita bisa kondisikan. Dikondisikan. Iya. Oke. Kalau mau nanti konsultasi atau apa, bisa langsung datang ke tempat praktek di Serengat, depan Masjid Pancasila Togokan, pagi dan sore. Kalau pagi tapi nanti ketemunya
Yang jaga. Yang jaga. Iya. Ada yang jaga ya. Ada yang jaga. Oke, ya itu ya. Yang wilayah barat ya Mas ya. Wilayah barat. Wilayah barat, wilayah utara, Timur juga utara, boleh. oh monggo silahkan. Luar kota juga Boleh nih. Ini praktisinya banyak ini ya, utamanya spesialis luka ya ini. Spesialis luka utamanya luka-luka, bukan luka hati ya. Luka hati nggak bisa dia. Udah dulu banyak gagalnya. Banyak akhirnya gagalnya. Pensiun. Sudah selesai ini ya. Oke Mas Taufan, ini tadi kan sudah disampaikan ya, nanti kalau misal ada yang membutuhkan bantuan rawat luka dan sebagainya, Hitan juga bisa langsung menghubungi. Atau kalau misalkan mau tanya-tanya dulu ke Radio Asa juga boleh, nanti akan kita sambungkan ke beliaunya. Gitu ya Mas Taufan ya? Siap, Oke. insya Allah siap. Nah ini sudah di ujung perjumpaan. Nah ini closing statement dulu dong tentang materi kita di sore hari ini buat pembekalan buat Sobat Asa. Oh, Closing iya. statement, monggo. Sebelum saya memberikan kata-kata terakhir. Oke. Kata-kata terakhir. Jangan. Jangan ya. Iya ya. Saya ingin menyapa dulu, ini ada Oke. di kolom komentar kayaknya ada Ibu Kembar dari Tanjung Anom. Halo. Ini Nah. kayaknya koncoku ini. Ini juga warga Nganjuk Ibu. Ibu Kembar nih Ibu Kembar. dari Nganjuk juga ini beliaunya. Asli loh. Asli, saya dari Nganjuk, Nah, dari Kecamatan Gondang. Nah, ini. Oh, ini juga ada dari Kalimantan Timur. Wah. Halo Kalimantan Timur. Dan mana ini? Dari Tengger, Pagu. Pagu Kediri. Kediri. Alhamdulillah. Banyak sekali dari luar kota. Betul. penonton-penontonnya. Biasanya yang apa namanya, yang masuk di Bincang Sehat ini juga banyak biasanya. Yang paling sering nih Ibu Kembar sama Ibu Wiwi ini yang Oh, iya, sering. betul. Bukan ya? Bukan. Saya kira namanya teman sama saya, ya? teman. Banyak juga dari Nganjuk ini, Iya, iya, Mas alhamdulillah. Sofwan. Iya. Ya, ini dulu masih orang Nganjuk ya. Hampir jadi orang Blitar Hampir ya. orang Blitar. Hampir orang Bentar Blitar lagi ya. nggak tahu ini kapan Sampai ini kapan jadi ya? orang Blitar. Oke, monggo dilanjut. Ya, bagi saudara-saudara semuanya, bagi pendengar semuanya, bagi semuanya lah yang mungkin beresiko untuk terjadinya luka yang seperti kita obrolkan tadi, mungkin yang menderita diabetes atau yang menderita, keluarganya ada yang menderita stroke atau lumpuh atau yang hanya tidur saja di tempat tidur, lebih baik kita cegah dari awal. Jadi kita cegah dari awal, jangan sampai ada luka, karena kalau sudah ada luka nanti akan repot semuanya. Yang sakit repot, keluarganya repot, dompetnya juga repot. Seperti itu. Tahu Terima kasih. Oke, Mas Taufan, terima kasih. Ini ilmunya bermanfaat sekali, khususnya buat pendengar setia Radio Asa ya, ini yang di rumah jadi nggak bingung lagi Yes. antara mitos dan faktanya. Iya. Ternyata ini boleh, itu nggak boleh ya. Nanti Iya. bisa dilakukan di rumah, dan tadi juga sudah disampaikan kalau kalau mau minta bantuan Oh, yes. terkait Insya Allah luka-luka, insya Allah beliaunya siap, dan juga ada timnya juga ya. Ya. Oke, itu juga ya Sobat Asa. Dan tadi sudah dibaca di komentar juga yang sudah kasih like, ada dari Kak Tio. Kak Tio, terima kasih atensinya di sore hari ini sudah mengikuti acara Bincang Sehat mulai awal hingga akhir. Dan itu ya sobat, perjumpaan kita di acara Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Insya Allah nanti minggu depan kita akan jumpa lagi. Dan buat Mas Taufan, terima kasih ilmunya. Sama-sama. Semoga nggak bosen. Kurang lama ya di sini. Gitu ya. Kurang lama ya. Semoga nanti selanjutnya ketika kita undang juga masih bisa, meskipun Insya Allah. sibuk dengan belalang tempurnya masih bisa kesini ya. Oke, itu tadi ya perjumpaan kita di cara Bincang Sehat. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya para pendengar setia Radio Asa FM. Dan akhirnya Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.